Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap kopinya, sedap banget. Kopinya kali ini masih tetap Lava Dome Gunung Merapi, kopi Gunung Merapi Sanjava. Terima kasih Adrian setelah mengirimkan kopi ini. Nah, kita bahas soal internship, magang, kuliah kerja nyata ataupun apapun namanya gitu ya. Magang, kuliah kerja nyata. Kalau dulu namanya apa ya? KKN itu ya, kuliah kerja nyata. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, jadi ceritanya begini. Kita kan kuliah ya. Jadi banyak kan kuliah sebagai mahasiswa, kuliah. Lepas kuliah kita kerja. Nah, ternyata gap antara kuliah dengan kerja itu lebar sekali. Jadi gapnya tuh super lebar lah. Kok bisa lebar ya? Nah itu dia ya. Karena di kampus kita cuma punya waktu singkat. Kita hanya punya waktu entah ada yang berapa sekarang SKS-nya. Ada yang 144 gitu ya. Atau 160 SKS. Jadi kita punya waktu cuma singkat. Yang harus dipelajari makin lama tuh makin banyak ya. Jadi ya kita harus di kampus hanya bisa mempelajari teori dan dasar-dasarnya, foundation. Aplikasi yang akan kita gunakan sehari-hari itu terpaksa dilepaskan ya, nggak diajarkan di kampus, cuma mungkin ada yang cerita, ada yang mungkin ada sebagian yang di lab gitu ya, tetapi itu tidak ada gitu ya di kampus, karena tadi masalahnya kalau kuliahnya dilamain juga mahasiswanya juga nggak mau. Kuliahnya misalnya sekarang jadiin 7 tahun, wah malas juga kan ya. Nah, sementara kalau di industri itu di tempat pekerjaan dia membutuhkan orang yang sudah tahu, sudah bisa menjalankan alat, sudah bisa menjalankan ini itu. Misalnya kalau di dunia saya di security kita minta orangnya udah bisa jalankan Nmap, Wireshark dan seterusnya ya. Yang mana mungkin di kampus belum pernah. Kemudian selain itu juga di perusahaan, di industri juga ya, kalau kita kerja itu kita menggunakan alat-alat yang real yang di kampus mungkin nggak ada karena alatnya nggak ada, ruangannya nggak ada atau harganya mahal. Tempat kami ada software yang harganya ribuan dolar ya. Kalau di tempat ini mungkin di tempat mining itu ada mesin-mesin yang harganya miliaran, yang mana kampus nggak punya. Di pabrik-pabrik juga di tempat manufacturing juga mesin-mesinnya laser cutter, alat ngelas yang pakai robot segala macam, yang mana kampus nggak ada. Tapi itu kan harus diprogram. Nah, kapan kesempatan kita mempelajari itu? Nah, kalau kita lulus baru mau belajar, butuh waktu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan untuk belajar lagi. Nah, perusahaan akan bilang, waduh ini berat banget ya. Ini lulus belum bisa kita pakai, kita training dulu baru butuh waktu 6 bulan kemudian baru bisa kita pakai. Maka biasanya, nah untuk menjembatani itu dilakukanlah namanya magang, internship, kerja praktek, KKN ataupun apapun namanya gitu ya. Jadi sebelum lulus siswa itu dipekerjakan. Ini bukan mahasiswa aja ya, di SMK juga sama ya, dipekerjakan dulu gitu sebelum lulus. Tujuannya kenapa ya? Tadi supaya paham industri seperti apa. Nah, supaya mahasiswa atau siswanya mau, maka bagian dari ini apa tadi ya, internship tadi, magang tadi itu dijadikan bagian dari SKS supaya mahasiswanya mau seolah-olah ya kuliah juga gitu ya. Jadi dapat kuliah tapi kuliahnya kerja ya. Namanya kuliah kerja. Nah, makanya tadi ya, kuliah kerja ya. Kuliah kerja praktek, kuliah kerja nyata atau magang internship gitu. Jadi itulah sebabnya. Jadi semua kedua belah pihak merasa oke lah ya, ada jalan tengahnya meskipun tidak ideal, ada jalan tengahnya. Nah sekarang magang ya, magang tadi atau internship semuanya samalah ya, sebut aja magang ya. Magang itu waktunya berapa lama? Nah siswa tuh biasanya pengennya cepet-cepet. Kalau dari kacamata industri, ini saya dari kacamata pakai topi industri ya, nggak bisa. Karena tadi ya, untuk mengajari seseorang yang masih hijau tadi menjadi bisa dipakai itu butuh waktu minimal 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Yang pertama tuh bulan pertama tuh diajarin dulu.
diajarin dulu ya. Bulan kedua baru dikasih kerjaan, kasih project atau kasih tugas ya. Bulan kedua, bulan ketiga mendokumentasikan itu sambil terus menyelesaikan ya pekerjaannya, mendokumentasikan. Jadi kenapa 3 bulan? Bahkan ada kampus-kampus yang melakukannya selama 6 bulan. Nah itu lebih ideal lagi ya. Jadi waktu itu ada berapa kampus dan mahasiswa yang mintanya cuma 2 bulan. Nah saya tolak. Saya yakin perusahaan-perusahaan lain juga menolak ya. Dan 2 bulan itu belum jadi apa-apa. Itu kayak kita mau belajar berenang 1 hari aja Pak. Belum pernah berenang ya 1 hari aja. Atau belajar naik motor gitu 1 hari aja. Atau belajar nyetir 1 hari aja. Ya nggak bisa lah ya. Karena ada butuh waktu ya prosesnya. Gitu. Kenapa 3 bulan dan seterusnya. Nah apalagi ya yang dipelajari di dalam magang itu bukan hanya masalah teknis saja. Misalnya tadi ya saya cerita tentang menggunakan alat, menggunakan tools ya, tetapi juga budaya bekerjanya dipelajari di situ. Misalnya datang rutin ya, tiap hari ngantor. Nah, itu pekerjaan yang sulit. Kalau kampus ya, kalau di kampus misalnya kita mau bolos bisa, meskipun dimarahin tapi bolos bisa. Aduh, ngantuk hari ini. Gak mau kampus lah gitu, nanti catatannya pinjam teman gitu ya. Gak bisa kalau kerja, harus tetap hadir kecuali sakit banget. Kadang banyak juga yang maksain hadir sakit karena itu tadi kerja tuh harus ada karena teamwork gitu ya. Jadi dalam satu usaha atau organisasi itu teamwork, gak bisa satu orang kerja sendiri. Kayak main bola gitu. Kipernya bilang, aduh hari ini ngantuk, saya nggak mau datang lah, nggak jadi main bola. Pemain bolanya timnya nggak ada kipernya. Ya cak adut ya, biarpun dia 11 orang kurang 1 jadi 10 tetap aja cak adut karena nggak ada kipernya. Apalagi kalau yang nggak hadir 5 gitu ya. Nah, itu mau bubar jalan aja gitu. Jadi tadi ya masalah disiplin ya, disiplin dalam bekerja itu dipelajari juga ya. Datang rutin 9 to 5. Nah, itu menjadi budaya bekerjanya gitu. Udah, budaya bekerja itu. Nah, juga culture dari perusahaan. Nah ini yang beda antara perusahaan. Ada culture perusahaan yang menekankan kepada kecepatan solusi. Ada yang menekankan kepada integritas. Ada yang menekankan kepada tidak boleh salah. Ada yang menekankan boleh salah dan bertanya. Values dari sebuah company itu beda-beda. Dan itu tercermin dalam budaya bekerjanya setiap hari. Ada budaya bekerjanya yang acak adut, ada budaya bekerjanya tertib ya, misalnya harus pakai seragam, harus baris berbaris, ada. Kan karena namanya juga kerja ya, beda dengan kampus lagi-lagi atau sekolahan, beda ya. Jadi itulah ya yang membedakannya. Jadi budayanya itu yang harus diperoleh. Itulah sebabnya saya tempat kami itu bereksperimen ya. Ada orang yang ini gara-gara COVID-19 ini work from home dan work from office ya, from the office. Jadi ngantor dan kerja di rumah. Ternyata ada perbedaan. Kalau dari awal orang itu sudah kerja di rumah, tidak di ngantor dulu, nggak dapat values-nya, nggak dapat culture-nya. Jadi orang ini harus ngantor dulu. Ya, ngantor dulu supaya ketemu sama teman-temannya, supaya lihat ini lawaannya sama, joke-nya sama, budayanya sama, baru dia bisa kerja di mana saja ya, mau di rumah, work from anywhere, mau di mana aja bisa. Tempat kami sebetulnya work anywhere ya, tetapi awal-awalnya harus kerja bersama tuh supaya rutin dulu ya, dapat value-nya, dapat kecocokannya. Jadi si calon karyawan baru ini bisa ngelihat juga, oh cara pekerjaannya begitu ya. Jadi itu ya, jadi bukan masalah hanya masalah hard skill-nya juga, tetapi kebiasaan-kebiasaan itu, berkenalan dengan orang, teamwork. Sebagai contoh, kalau kita membuat dokumen misalnya, Anda diminta untuk membuat dokumen. Bagaimana dokumennya? Katakanlah ya pakai word processor aja. Misalnya mau pakai Open Office, Google Docs, atau pakai Microsoft Word. Gimana Anda membuat dokumen yang bisa digunakan oleh bersama-sama? Nanti Anda diteruskan oleh yang lain, Nah, kita bicara tentang styling lah segala macam. Kalau enggak nanti kacak adut itu dokumennya. Nah di kampus nggak diajarin tentang hal itu ya, membuat dokumen yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ya. Kalau di kampus bisa jalan sendiri, mau belajar sendiri, kuliah sendiri. Kalau di dalam bekerja nggak bisa, karena kita biasanya dalam satu buah tim, ya tim.
ini menyelesaikan, meskipun kadang-kadang ada kerjaannya yang dalam bentuk pipeline ya, setelah ini gitu ya, tapi tetap aja ada timnya. Jadi ini mengerjakan itu kayak main bola lah, ada yang jadi kiper, ada yang jadi back, ada yang jadi penyerang ya beda-beda ya fungsinya gitu. Nanti ditempatkan sesuai dengan keinginan kita gitu. Bagi perusahaan, magang ini merupakan salah satu proses rekrutmen. Jadi dia ngeliat, oh ini kalau anaknya bagus, habis itu ditawarin kerja, kamu kerja aja. Atau ditawarin proyek, ini ada proyek, terusin aja lah ya. Karena yang bagi perusahaan sering susah cari SDM. Sudah sulitan cari SDM. Jadi kalau ada yang mau nerusin, ini ada kerjaan proyek, terusin aja ya, ada duitnya. Kamu terusin. Karena udah 3 bulan udah tahu pola kerja ini, anak ini deliver ya. Udah kita kasih kerjaan aja lah ya, terusin aja itu. Nah bagi mahasiswanya atau siswanya kan senang. Kenapa? Karena dapat proyek, dapat duit, dapat proyek, pengalaman. Semuanya lengkap ya. Jadi ini memang berlawanan dengan kuliah ya. Kalau zaman dulu karena orang-orangnya lapar, nggak punya duit gitu ya. Jadi kalau ada proyek duluan, kuliah bisa belakangan. Itulah sebabnya zaman dulu banyak orang yang kuliahnya selesainya lambat. Karena pas lagi kuliah gini, meroyek dulu, dikasih proyek sama dosen yang terusin mau nggak? Atau tempat kerja magang ya. Nih ini terusin nggak? Diterusin pasti. Ada duitnya segala macam. Jadi ada transisi yang smooth antara antara sekolahan ke tempat bekerja gitu. Jadi itulah sebabnya ketika kita melakukan magang ya, itu kita lihat perusahaannya juga mau seperti apa gitu. Nah, kalau saya sarankan kalau magang itu di perusahaan yang baru ya, yang ya karena Anda masih muda ya, jadi kerjanya itu perusahaan yang baru-baru ya, startup yang struggling ya segala macam untuk belajar seperti itu, atau perusahaan yang sudah well established semua ya, yang udah hebat sekali. Kalau di dunia kita mungkin ada Schlumberger, apalagi IBM gitu ya. Jadi mungkin lah ya Anda kerja di sana magangnya ya, untuk mendapatkan values dari perusahaan besar itu ya. Nah, boleh kalau menurut saya. Kalau yang di tengah-tengah menurut saya sebaiknya jangan sih. Mohon maaf nih untuk perusahaan-perusahaan yang tengah-tengah tadi gitu. Karena kadang-kadang ada perusahaan BUMN itu yang Anda kerja praktek itu cuma disuruh masuk ya, absen, suruh buat kopi, duduk-duduk, baca-baca, udah gitu. Anda nggak dapat apa-apa. Ya cuma dapat SKS-nya gitu ya. Ya kalau cuma dapat SKS-nya, jadi tadi proses tadi tujuannya nggak tercapai. Ya cuma ngabisin waktu, ya administrasi aja. Jadi percumalah proses magang gitu ya. Kayak orang datang magang tuh mau ngaji gitu, belajar ngaji, tapi masuk ke pesantren di sana tidur aja. Yang penting kamu hadir di sini dan tidur ya. Ya nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Datang tidur udah. Biar ditanya ya nggak tahu apa-apa. Nah sama di sini juga ya ada proses bekerja begitu juga. Ada lagi pertanyaan soal kalau magang itu dibayar atau enggak. Ini bergantung pada perusahaannya. Ada yang dibayar, ada yang enggak ya. Biasanya dibayar tuh macam-macam. Ada yang dibayar as a part-time worker. Biasanya jarang ya karena nanti proses administrasinya susah. Ada yang dikasih honor untuk ongkos transport. Ada yang dikasih honor makan. Ada yang tidak. Nah gara-gara COVID-19 ini banyak perusahaan yang sekarang modenya masih mode survival. Belum kembali ke awalnya sehingga belum banyak yang bisa memberikan honor ya. Nah ini adalah proses belajar. Kalau Anda berguru, harusnya malah bayar ya. Jadi biasanya kalau sekarang ya banyak perusahaan yang biasanya tidak sanggup memberikan honor kepada anak-anak yang magang tadi. Nah kalau menurut saya tidak masalah itu. Anda adalah dalam proses belajar, kalau Anda lagi proses berguru, ya nggak apa-apa. Terpaksa Anda harus berjibaku ya. Alhamdulillah kalau Anda punya uang, keluarga yang cukup membiayai Anda. Kayak kuliah aja ya. Kayak kuliah, misalnya Anda kuliah pengen dibayar. Kuliah pengen dibayar gimana? Harusnya Anda bayar dosennya atau gurunya gitu kan ya. Kalau yang enggak terpaksa ya Anda harus ngamen. Dalam artian ngamen tuh cari duit lagi ya untuk ini proses belajar. Ya nambah susah dikit lah ya. Proses kehidupan orang-orang lama yang sukses itu kebetulan ya, yang lama itu banyak sukses tuh memang biasanya berdarah-darah kayak gitu ya. Kami dulu banyak proyek, banyak ya magang tadi ya. Ngenger kalau orang Jawa bilangnya itu ya. Yaitu mentoring kalau orang bule itu ya. Jadi kita
Terus plusnya lagi, wah ini udah kelamaan ya. Kita juga bisa dikenalkan dengan lingkungannya. Jadi orang-orangnya, environmentnya dari si dunia industrinya seperti itu. Kalau misalnya Anda magang di perusahaan film gitu ya, Anda ketemu dengan direktornya, dengan sound engineer-nya, lighting engineer-nya, apa sih, nggak tahu itu istilah-istilahnya ya. Anda ketemu dengan orang-orangnya gitu, ketemu orang-orang yang hebat di situnya gitu ya. Yang mana itu kan susah kalau dari kampus saja. Anyway, ini udah kepanjangan. Nanti saya bahas lagi, saya pilah-pilah, potong-potong lagi. Mungkin ada bagian-bagian yang perlu dipertajam ya. Yang bagian mananya silahkan komentar. Nanti saya pertajam bagian itu. Ini kopi saya juga udah mulai dingin nih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang penting jaga kesehatan juga ya. Kalau mau magang tapi nggak sehat susah ya. Dan menyusahkan pihak yang lain juga, teman-temannya juga ya. Sehat semuanya ya. Semangat. Ngopi dulu.